Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat YouTube, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membacakan sebuah cerita yang merupakan karya saya sendiri. Cerita yang saya tulis berjudul Aku Tak Seperti Lilin. Cerita ini telah menjadi cerita pilihan dan diterbitkan pada tahun 2018 oleh penerbit Jejak Publisher. Baik, tanpa berlama-lama, sebelum saya bacakan cerita ini, bagi teman-teman yang suka dengan konten ini, silahkan klik tombol subscribe. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman lain agar semuanya bisa saling berbagi. Aku Tak Seperti Lilin. Cerita dari Adela Nuari Abdan Syakuro. Kata demi kata kutulis dalam laptop kecilku. Huruf demi huruf kurangkai dalam setiap hembusan nafas dan denyut nadiku. Tak peduli rasa sakit di kepala yang semakin lama semakin parah, serta hidung yang setiap kali mengucurkan darah segar. Bagiku, sakit bukanlah alasan untuk berhenti berkarya. Sakit juga bukan alasan untuk mengisi hari-hari dengan tangisan ataupun ratapan. Sakit merupakan salah satu motivasi diri untuk membuktikan pada dunia bahwa setiap orang punya pilihan untuk melawan keterbatasan dengan terus berjuang untuk mendapatkan segala cita-citanya hingga tarikan nafas berakhir. 3 bulan lalu, dokter berkata bahwa umurku tak akan lebih dari setahun. Aku divonis mati karena kanker otak stadium 4. Di usia 15 tahun ini, aku berusaha hidup menjadi orang yang bersabar. Rasa sakit ini sejatinya memberikan kesempatan belajar padaku bahwa kehidupan merupakan sesuatu yang sangat mahal. Tak dapat dibeli dengan bongkahan intan maupun permata. Biarpun rasa sakit ini mendera sebagian tubuh, setidaknya aku belajar bahwa inti kehidupan haruslah memberikan arti bagi orang-orang yang kita cintai. Dengan begitu, kita memiliki kesempatan untuk membahagiakan diri sendiri sekaligus membahagiakan orang lain. Sisa umurku ini kugunakan sebaik-baiknya untuk menulis, entah itu melalui web ataupun sebuah karya yang kukirimkan lalu dicetak menjadi sebuah buku oleh penerbit. Alhamdulillah, sudah 2 tulisanku yang diterbitkan dan mendapatkan predikat bestseller. Follower di Twitter dan Instagramku semakin lama juga semakin bertambah. Mereka bersimpati kepadaku, entah karena karyaku layak dibaca atau mungkin karena mereka merasa kasihan kepadaku. Itu tak penting. Aku harus terus menulis, memberikan kesempatan kepada mereka yang masih hidup untuk menggunakan sisa waktu demi kebaikan. Faras, suara ibu memecah konsentrasiku. Ada apa, Bu? Istirahat dulu, Nak. Sudah 2 jam kamu menulis. Kasih kesempatan ke tubuhmu untuk istirahat. Nanti dulu, Bu. Faras masih ingin nulis, ujarku nyengir. Nak, kamu kan lagi sakit. Jangan terlalu memaksakan diri. Ibu tampak mencemaskanku. Enggak apa-apa, Bu. Mumpung Faras belum pergi. Faras ingin ngasih sesuatu buat orang-orang sekitar. Faras pengen pesan sama mereka supaya selalu bersyukur dan jangan sampai melewatkan 1 detik pun untuk melakukan kebaikan. Ibu meneteskan air mata lalu memelukku.
Dengan wajah pucat, aku masih memaksakan diri untuk tersenyum. Ibu, kalau Farah sudah pergi, ibu harus bisa tegar. Jangan buat Farah sedih di alam sana. Ibu memelukku semakin erat. Isak tangisnya semakin mengeras. Kepalaku semakin sakit. Aku tak beranjak dari tempat duduk. Aku masih membuka web. Ku baca satu persatu komentar para pembaca yang telah membaca tulisanku yang berjudul "Menebar Kebaikan Meskipun Hati Tak Merasa Baik". Banyak pembaca yang terharu dengan tulisanku. Namun, ada satu komentar yang membuatku tercengang. Komentar itu berbunyi, "Faras, tulisanmu begitu indah dibaca. Sayangnya kamu seperti lilin, berusaha menerangi sekitar, namun secara perlahan dirimu meleleh karena terbakar. Kamu berusaha membahagiakan orang-orang yang hidup agar mereka bahagia dengan tulisan-tulisanmu, tetapi kamu tak bisa membahagiakan dirimu sendiri. Bahkan sebentar lagi maut akan menjemputmu." Komentar pedas itu seketika membuatku sedih. Aku sadar tak ada waktu untuk bersedih. Dengan segera aku balas komentarnya. Saat menulis, aku kaget. Hidungku dipenuhi kucuran darah segar. Mataku berkunang-kunang. Seketika kepalaku seperti ditusuk besi. Kupaksakan untuk membalas komentar orang itu. Susah payah ku tulis kalimat demi kalimat, hingga akhirnya membentuk kalimat indah di balik percikan darah yang menempel pada keyboard laptop kecilku. Biarpun ajal datang menjemput, biarpun maut meregang nyawaku, aku tak akan pernah berhenti untuk membahagiakan orang-orang di sekitar dengan tulisanku. Aku akan terus berusaha membuat mereka tersenyum, walaupun hanya dengan satu goresan pena ataupun satu goresan kata. Yang perlu kamu ketahui, aku tak seperti lilin. Biarpun aku mati, setidaknya aku akan mati dengan cara bahagia, bukan dengan cara yang hina. Sejatinya, ketika melihat orang-orang bahagia, aku pun merasa bahagia. Karena kebahagiaan hakiki bukan dilihat dari materi duniawi, tapi dilihat dari seberapa besar pengorbanan dan cinta yang kita berikan untuk saling berbagi dan mengisi. Tak lama kemudian, tubuhku jatuh ke lantai. Badanku terasa sakit. Mataku semakin berkunang-kunang dan perlahan semuanya gelap. Apakah aku benar-benar pergi menghadapnya? Jika iya, maka aku pergi dengan cara yang luar biasa. Berjuang melawan rasa sakit dan berusaha memaknai hidup dengan jalan yang berbeda. Berusaha bahagia walau hati penuh luka. Berusaha tertawa walau hati penuh derita. Semua aku lakukan demi cinta kepada sesama. Selesai. Itu cerita dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.